Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan menjelaskan tentang lafaz dari segi dilalah atau penunjukan atas hukum ulama Hanafiyah, dilalah lafziyah dan dilalah ghairul lafziyah. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Ada Wahyu Firdaus Saputra, ada Muhammad Alfian Fadlan Akila, saya sendiri, ada Septian Ningrum Nisa Azahra, dan yang terakhir ada Vinky Larasakti. Slide pertama akan dibawakan oleh Vinky Larasakti. Kepada Vinky Larasakti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, saya Vinky akan membahas tentang bagian dilalah al-dilalah. Dilalah al-dilalah atau disebut juga dengan dilalah al-nas, menurut Abu Zahra yaitu dilalah lafaz yang disebutkan dalam penetapan hukum untuk yang tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami berdasarkan pemahaman dari segi bahasa. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh pengarang At-Tahrir, yaitu dilalah lafaz atas hukum yang dibicarakan untuk sesuatu yang tidak disebutkan karena dapat dipahami ada kaitannya berdasarkan pemahaman dari segi bahasa. Definisi yang agak berbeda dikemukakan oleh Sarkisi, yaitu apa yang ditetapkan dengan makna menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara istinbat dengan menggunakan daya nalar. Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa dilalah nas adalah penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Hukum yang terdapat dalam suatu lafaz secara tersurat berlaku pula pada apa yang tersirat di balik lafaz itu, karena di antaranya keduanya terdapat hubungan. Untuk sampai pada pemahaman yang tersirat itu cukup hanya dengan menggunakan analisa kebahasaan, tidak memerlukan istihad dengan mengerahkan kemampuan daya nalar. Dilalah nas juga sering disebut dengan istilah mafhum muwafaqah. Sebagian ulama menamakannya dengan qiyas jalil. Penunjukan secara dilalah nas terjadi bila suatu nas menurut ibaratnya menunjukkan suatu hukum terhadap suatu kejadian. Hukum yang terdapat dalam nas bisa terdapat pula dalam kejadian lain, karena ada alasan hukum dalam kejadian lain tersebut. Dilalah al-dilalah atau dilalah al-nas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas. Dilalah al-nas dalam bentuk ini disebut mafhum aulawi. Contohnya terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, janganlah kamu ucapkan kepada dua orang ibu bapakmu ucapan dan janganlah kamu bentak keduanya. Ibarat dari nas ini menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata kasar dan menghardik ibu bapak. Hukum tidak boleh itu berlaku pula pada perbuatan memukul orang tua secara lebih kuat, karena sifat menyakiti yang menjadi alasan larangan pada pengucapan kasar lebih kuat pada perbuatan memukul. Alasan ini dapat dipahami semata-mata karena berdasarkan pemahaman dari segi bahasa, tanpa memerlukan penalaran. Yang kedua, hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya sama dengan kejadian yang ada dalam nasnya. Dilalah al-nas dalam bentuk ini disebut mafhum musawi. Contohnya terdapat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 10, yang artinya bahwasanya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya ia memakan api di perutnya. Ibarat nas dari ayat ini menunjukkan tidak boleh memakan harta anak yatim secara tidak patut. Hukum tidak boleh ini berlaku pula pada perbuatan yang sama dengan memakan harta anak yatim, seperti membakarnya. Alasan larangan dalam ayat itu yaitu menghabiskan harta anak yatim. Terdapat pula pada perbuatan membakarnya yang sama kuatnya dengan perbuatan memakannya secara tidak patut. Baiklah, presentasi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Septian Ningrum Nisa Azahra. Kepada Saudari Septian Ningrum Nisa Azahra,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai dilalah al-iqtido atau disebut juga iqtido al-nas. Menurut sebagian ahli usul, artinya adalah penunjukan lafaz kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak tersebut itu. Lalu ada pengertian menurut Abu Zahro. Beliau mendefinisikan bahwa dilalah al-iqtido adalah penunjukan lafaz kepada setiap sesuatu yang tidak selaras maknanya tanpa memunculkannya. Lalu yang terakhir, menurut pengarang Al-Tahrir, beliau mendefinisikan lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang makna kebenaran dan kesohihannya tergantung kepada yang tidak disebutkan itu. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa iqtido al-nas adalah dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya. Namun dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga ucapannya itu dirasakan tidak benar kecuali bila yang tidak tersebut itu dinyatakan. Contohnya terdapat dalam firman Allah di surat Yusuf ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tanyailah kampung tempat kita berada dan kafilah kita bertemu dengannya. Menurut Zohir, ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karenanya, dirasakan perlu memunculkan suatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan itu adalah penduduk, sebelum kata kampung, sehingga menjadi penduduk kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu, juga dianggap perlu memunculkan kata orang-orang sebelum kata kafilah, sehingga menjadi orang-orang dalam kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Lalu, ditinjau dari segi bentuk yang harus ditakdirkan, dimunculkan untuk kebenaran atau kesalahan suatu lafaz secara hukum, dilalah iqtido dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang ditakdirkan itu adalah sebuah kata, umpamanya kata sah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata lam yaqra bi fatihatil kitabi, yang artinya tiada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Sahih Bukhari hadis nomor 714. Secara harfiah, dalam hadis itu disebutkan tiada sholat. Meniadakan sholat yang telah terlaksana tentu tidak mungkin, karena sudah berlalu. Tapi, yang harus dimunculkan supaya dalam hadis di atas benar adalah kata sah, sehingga menjadi tidak sah meskipun ia telah berlangsung bila dalam sholat itu tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah yang ditakdirkan ialah suatu peristiwa hukum. Umpamanya si A mengatakan kepada si B, wakafkanlah kebunmu untuk atau atas nama saya dengan bayaran 10 juta rupiah. Kalau si B mewakafkan tanahnya itu, tentu yang akan mendapatkan pahala adalah si B. Dalam hal ini, si A tidak dapat menyuruh si B mewakafkan tanah miliknya dengan harapan agar pahala wakaf itu untuk si A yang menyuruh. Karena yang dapat diwakafkan adalah milik sendiri. Agar perbuatan wakaf itu sah secara hukum, perlu dimunculkan suatu perbuatan hukum, yaitu jual beli kebun. Dengan begitu, lengkapnya susunan ucapan si A itu adalah, jualah kebunmu kepada saya seharga 10 juta rupiah. Kemudian,
tolong diwakafkan untuk dan atas nama saya. Lalu si B menjawab, saya jual kebun saya kepada si A seharga 10 juta rupiah dan saya akan mewakafkan kebun itu untuk dan atas nama si A. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya. Dan untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Wahyu Firdausa Putra. Kepada Wahyu Firdausa Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Firdausa Putra akan menerangkan tentang dilalah khairul lafziyah atau bisa disebut dengan dilalah ta'biyah. Bila dalam suatu lafaz disebutkan hukum secara tersurat, makalah di balik yang tersurat itu dapat diketahui pula hukum lain meskipun tidak tersurat dalam lafaz itu. B. Dialah menunjukkan keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. Seseorang yang diberi tugas untuk diberikan penjelasan atas sesuatu, namun ia dalam keadaan tertentu, diam saja memberikan petunjuk atas sesuatu. Begitu pula seseorang yang diberikan tugas untuk melarang suatu perbuatan, tetapi suatu ketika ia menyaksikan perbuatan yang dilarang itu dilakukan orang lain, namun ia diam saja. Diamnya itu memberi petunjuk atas suatu hukum. C. Menganggap diamnya seseorang yang diam sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan. Dalam definisi lain disebutkan, mengapa bayan al-harura untuk menolak penipuan. Bedanya bentuk ketiga ini dari bentuk kedua. Pada bentuk kedua, diamnya itu sudah cukup dijadikan petunjuk memahami sesuatu. Namun pada bentuk yang ketiga ini diamnya belum berarti apa-apa, tetapi diperlukan ucapannya. Meskipun dalam hal ini hanya diam, tetapi dia itu sudah dapat dianggap berbicara. D. Dilalah sukut, penunjuk diam, yang menyatakan maksud sesuatu yang terbilang, namun telah biasa dibuang untuk menghindarkan panjangnya ucapan kalau disebut. Dalam bahasa Indonesia, ucapan umpamanya dalam menyebutkan tahun 1945 kalau diucapkan dengan huruf atau ucapan yang sempurna, semestinya berbunyi 1945. Tetapi jarang orang yang menyebutkan nama tersebut sempurna. Kebanyakan orang mengatakan 1945. Meskipun demikian, namun semua orang sudah mengetahui maksudnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.